Hai guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Apa masih menunggu kepastian? Kembali lagi bersama saya, Tukinam. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang utility atau kepuasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ada yang sesuai dengan harapan dan ada juga yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, berbicara mengenai harapan, ketika sesuatu yang kita harapkan tercapai, pasti kita merasakan sebuah kepuasan tersendiri dari hasil yang kita dapatkan. Begitupun dalam sebuah perusahaan, kepuasan pelanggan akan menggambarkan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Nah, kepuasan seperti apa sih yang dicari dan bagaimana cara memuaskan pelanggan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kepuasan. Pasti teman-teman udah sering dengar atau tidak asing lagi dengan kata kepuasan. Kepuasan itu apa sih? Singkatnya, kepuasan adalah keadaan kepuasan emosional yang dapat dilihat sebagai keadaan mental yang diambil dari perasaan nyaman dalam situasi, tubuh, dan pikiran seseorang. Bahasa gampangnya, misalkan, apabila kita berhasil mendapatkan apa yang selama ini kita inginkan, baik mendapatkan pujaan hati, lulus cum laude, maupun memenangkan tender dalam suatu proyek perusahaan. Yang kedua, dimensi kepuasan pelayanan dan jasa. Dalam konteks bisnis, suatu perusahaan dinilai baik jika mampu memberikan pelayanan yang membuat puas para pelanggannya. Mari kita bahas. Satu pemikiran yang masih sering digunakan datang dari Pak Suraman. Pak Suraman menuturkan gagasan tentang dimensi sirkual. Dimensi sirkual adalah sebuah dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan. Dengan menggunakan dimensi sirkual ini, Anda dapat mengetahui jarak antara ekspektasi pelanggan dengan harapan pelanggan terhadap layanan yang mereka terima. Dimensi sirkual terdiri atas 5 dimensi yang menggambarkan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada tangibles atau bukti langsung. Tangibles adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan hal tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya, kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Misalnya, Anda bermalam di sebuah hotel, maka yang termasuk dalam tangibles adalah bangunan fisik hotel, fasilitasnya hingga tampilan karyawan yang melayani. Kemudian yang kedua, reliability atau keandalan. Reliability adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Jika tangibles adalah tentang hal yang konkret, reliability bisa dibilang lebih abstrak. Ini karena reliability bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Kembali lagi pada contoh bermalam di hotel. Dalam contoh ini, yang disebut dengan reliability adalah hal-hal yang berkaitan dengan harapan seperti ketepatan waktu, saat check-in hingga keramahan yang diberikan oleh karyawan dan staf. Kemudian yang ketiga, responsiveness atau ketanggapan. Responsiveness adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Biasanya responsiveness ini juga diikuti dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti. Yang keempat ada asuransi atau jaminan. Asuransi berkaitan dengan kepastian, tepatnya kepastian yang didapatkan pelanggan dari perilaku pelaku usaha. Asuransi ini bisa didapat, misalnya dari komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sikap sopan dan santun kepada pelanggan. Dengan adanya asuransi, maka kepercayaan pelanggan terhadap produk Anda pun meningkat. Kemudian yang kelima, empati. Empati yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan erat kaitannya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing pelanggan. Empati akan membantu Anda untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dengan spesifik. Jadi, bisa dikatakan, adanya dimensi dalam kepuasan pelanggan ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas produk serta layanan yang diberikan. Semakin baik kualitas pelayan,
maka akan semakin besar prestasi kepuasan pelanggan. Jangan pernah menghiraukan kritikan dan saran atas ketidakpuasan pelanggan. Dan jangan pernah ragu untuk selalu meminta feedback dari pelanggan terkait kepuasan mereka terhadap pelayanan dan jasa yang kita berikan. Selain bisa menjadi evaluasi, hal tersebut juga bisa membuat kita lebih dekat dengan pelanggan yang bisa memahami apa saja yang perbaikan atau inovasi. Untuk mengembangkan pelayanan dan jasa kita menjadi lebih baik lagi. Sekian pembahasan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Saya Tijino mewakili jajaran direksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Walau begini